Om Swastiastu. Teruntuk yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Ibu Dr. Siluh Nyoman Sriadi, SPD, SAG, NPD, dan teman-teman saya sekalian. Di video kali ini, saya dan rekan saya akan membawakan materi, yaitu aliran filsafat progresivisme. Dan sebelum saya mulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan saya. Saya sendiri, Yulun Mardianti, dan rekan saya, Nilo Sutini. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Hindu Negeri, Igusti Bagus Supriwo Denpasar. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi. Baik, jadi di sini kita akan membahas mengenai 4 poin, yakni pengertian aliran progresivisme. Yang kedua ada tokoh dari aliran progresivisme. Yang ketiga ada sifat dari aliran progresivisme, dan yang terakhir ada implementasi dari aliran progresivisme. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari aliran progresivisme. Sebelumnya mungkin dari kalian ada yang sudah tahu pengertian dari aliran progresivisme, atau mungkin ada yang masih ingat mengenai pengertian aliran progresivisme. Baik, jadi pengertian dari aliran progresivisme yakni suatu aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Nah, dalam konteks pendidikan, aliran progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pemberian materi atau pemberian ilmu semata, melainkan hendaknya berisikan aktivitas-aktivitas yang melatih kemampuan berpikir. Jadi peserta didik dapat memiliki pola pikir yang sistematis, dapat menganalisis suatu permasalahan, dapat mencari solusi dan memecahkan masalah tersebut. Jadi tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme yang pertama itu ada William James. Nah, jadi di sini William James itu berpendapat bahwa pikiran dan otak seperti juga aspek dalam eksistensi organik bond, di mana eksistensi tersebut memiliki fungsi biologi dan nilai kelanjutan hidup. Nah, James di sini juga menegaskan bahwa pikiran dan otak berada di dalam mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam sendiri. Nah, jadi di sini James membantu membebaskan ilmu jiwa tersebut dari prakonsepsi teologi dan menempatkannya di atas ilmu perilaku. Nah, jadi tokoh yang kedua tersebut ada Hans Vaihinger. Nah, jadi Hans Vaihinger ini berpendapat bahwa tahu itu hanya memiliki arti praktis, di mana kebenaran atau ketentuan di dalamnya tidak dapat dibuktikan. Satu-satunya cara untuk berpikir yaitu dengan mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di dunia. Nah, dari sini beliau juga mengatakan bahwa semua pengertian tersebut hanyalah pendapat-pendapat semata atau pemikiran semata. Nah, jadi di sini beliau juga menegaskan bahwa pengertian-pengertian tersebut bolehlah dipercaya jika pengertian tersebut dapat membantu menguasai dunia. Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan ke tokoh yang ketiga, yaitu John Dewey. Nah, jadi untuk tokoh yang ketiga itu yaitu John Dewey. Nah, beliau berkeyakinan atau berpendapat bahwa sekolah adalah progresivism, di mana sekolah lebih mementingkan peserta didik dan minat serta bakat mereka dibandingkan mata pelajarannya. Nah, dari hal ini muncullah yang disebut dengan child-centered curriculum dan child-centered school. Nah, dari sini kita berkeyakinan bahwa beliau menekankan bahwa anak masa kini lebih penting daripada masa depan yang kurang jelas. Nah, menurut John Dewey sendiri, perubahan itu atau dunia visi itu adalah
atau kepandaian dari manusia tersebut. Menurutnya, sekolah harus membuat siswa menjadi lebih demokratis sebagai warga negara. Nah, selain itu, siswa juga harus berpikir secara cerdas dan berpikir bebas. Jadi, menurut John Dewey sendiri, ilmu pengetahuan itu dipakai untuk memecahkan suatu persoalan atau suatu masalah, di mana menurutnya pemecahan persoalan atau masalah tersebut perlu ilmu yang khusus untuk memecahkannya. Nah, jadi dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan tersebut adalah rekonstruksi pengalaman. Dan jadi itulah aliran progresivisme menurut dari 3 tokoh yang saya sebutkan tadi. Nah, jika untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sifat-sifat progresivisme. Yang pertama itu ada fleksibel atau tidak kaku. Yang kedua ada curious, yang berarti ingin mengetahui atau ingin menyelidiki. Yang ketiga itu ada toleran dan open-minded, yang berarti mempunyai hati terbuka. Dan sifat-sifat umumnya yaitu ada 2 sifat, negatif dan positif. Yang pertama, sifat negatif. Sifat itu dapat dikatakan negatif dalam arti bahwa progresivisme menolak otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk. Seperti misalnya terdapat dalam agama, politik, etika, dan epistemologi. Selanjutnya, sifat positif. Sifat positif dalam arti bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah dari manusia. Kekuatan-kekuatan yang diwarisi oleh manusia sejak ia lahir, atau man's natural power. Implementasi dalam pendidikan. Makna pendidikan progresivisme dalam pandangan progresivisme pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survive terhadap semua tantangan. Selain itu, proses pendidikan dilaksanakan berdasarkan pada asas pragmatis, yang artinya pendidikan harus dapat memberikan kebermanfaatan bagi peserta didik, terutama dalam menghadapi persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam belajar menurut pandangan progresivisme. Di antaranya, memberi kesempatan anak didik untuk belajar perorangan, memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, dan memberi motivasi dan bukan perintah. Di dalam buku filosofi menyebutkan bahwa pendidikan progresif menekankan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, pendidikan progresif hendaknya memberikan kebebasan yang mendorong anak untuk berkembang dan tumbuh secara alami melalui kegiatan yang dapat menanamkan inisiatif, kreativitas, dan ekspresi diri. Yang kedua, segala jenis pengajaran hendaknya mengacu pada minat anak yang dirangsang melalui kontak dengan dunia nyata. Yang ketiga, pengajar progresif berperan sebagai pembimbing anak yang diarahkan sebagai pengendali kegiatan penelitian, bukan sekedar melatih ataupun memberikan motivasi. Yang keempat, prestasi pendidik diukur dari segi mental, fisik, moral, dan juga perkembangan sosial. Yang kelima, dalam memenuhi kebutuhan anak dalam fase perkembangan dan pertumbuhannya, mutlak diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, rumah, dan keluarga anak tersebut. Yang terakhir, sekolah progresif yang sesungguhnya berperan sebagai laboratorium yang berisi gagasan pendidikan inovatif dan baru. Menurut progresivisme, proses pendidikan memiliki 2 sisi, yaitu psikologis dan sosiologis. Nah, di sini kesimpulannya adalah aliran atau teori progresivisme adalah teori pendidikan yang memfokuskan pentingnya pendidikan sebagai sarana kemajuan atau liberalisasi peserta didik. Progresivisme berfokus pada mendidik siswa dengan cara yang membuat mereka menjadi orang dewasa yang produktif, fungsi cekatan dalam dunia yang senantiasa berubah. Tokoh-tokoh yang mengemukakan aliran progresivisme yaitu William James, John Dewey, dan Hans Feihinger.
Progresisme sebagai aliran filsafat mempunyai watak yang dapat digolongkan sebagai negatif or diagnostik, yang berarti bersikap anti terhadap otoritarisme dan absolutisme. Yang kedua, positif or remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi-potensi alamiah. Adapun sumbangan progresivisme dalam dunia pendidikan diantaranya proses belajar, guru, sekolah, kurikulum, serta prinsip pendidikan. Sekian video pembelajaran dari saya dan